Oke, jadi ini adalah Huawei Watch Buds. Yang awalnya saya kira ini Huawei typo atau gimana ya. Karena watch kan smartwatch, buds berarti TWS. Tapi ternyata gila. Di dalam jamnya ini ada buds-nya. Makanya namanya adalah Huawei Watch Buds. Huawei itu emang paling pinter dan juga paling inovatif ya kalau pakai gimmick-gimmick kayak gini. Contohnya kayak di laptop di D16 waktu itu dimana webcamnya itu nggak ada di frame-nya, tapi ada di keyboardnya, pop up kayak gitu. Nah di Huawei Buds-nya ini dia juga dibikin pop up kayak gini. Jadi di bawah smartwatch-nya itu ada buds-nya yang seolah-olah dia kayak kamera atau peluru gitu ya. Jadi kalau misalkan kita berimajinasi kayak sets, dia bisa nembak. Kayak gitu ya, ini kalau dari gambarnya aja. Terus kalau dari sisi packaging, dia ya dibikin looks yang premium dengan warna hitamnya seperti ini. Dan sekarang langsung aja kita buka. Di dalam paket pembeliannya ada apa aja, buh. Ini sih emang premium ya, jadi udah terorganize rapi seperti ini. Terus ini ada panahnya, kita tinggal buka sets. Wah, kayak gini. Experience unboxingnya menyenangkan menurut saya. Dan untuk harganya dia lumayan untuk sebuah smartwatch, tapi nanti untuk harganya nanti aja di bagian akhir video. Wah, udah kayak gini ya. Nah, ini nih. Ini bisa kita buka dan ada buds-nya seperti ini. Nah, ini kayak di gambar tadi, kalau misalkan kita pakai itu kayak seolah-olah dia mau nembak gitu ya, atau istilahnya kayak kamera. Tapi sayangnya kalau untuk kamera dia nggak ada sih ya. Jadi kalau kalian udah berimajinasi pakai jam ini kayak seolah-olah kalian James Bond, belum ya, belum ada kameranya di smartwatch yang satu ini. Ini keren sih ya. Nanti kita bahas dulu, kita taruh di sini dulu. Kita kalau misalkan mau nutup tinggal tek kayak gini. Nah, dia hilang buds-nya. Cuman jatuhnya tebel banget ya ini ya. Karena memang ada buds-nya, tapi nanti kita bahas. Sekarang kita taruh di sini dulu. Terus kita dapat apa lagi? Apakah kita dapat strap tambahan? Di bagian sini kita dapat kayak semacam buku panduan dan juga charging. Chargingnya ini pakai magnet ya. Jadi magnet di bagian bawahnya mirip dengan Apple Watch kayak gini. Nah, terus kita juga dapat ear tips tambahan, satu pasang seperti ini, buku-buku panduan, udah ya. Nah, kalau misalkan kalian beli selama masa promo, nanti Huawei Watch Buds itu bakalan ada kayak semacam strap tambahan. Kalau ini kan strapnya warnanya coklat seperti ini, tapi nanti kalian bisa dapat strap yang warna lain, yang warna hitam. Oke, dari segi packaging saya suka banget karena kalau kalian lihat di bagian pinggir-pinggirnya aja kayak semacam dikasih aksen gold. Yang gold itu sesuatu yang mempresentasikan kemewahan banget ya. Jadi sekarang langsung aja kita bahas untuk smartwatch, watch buds-nya. Kalau untuk ukuran diameternya, ini sambil kita copot ya, dia kan 47 mm dan saya lihat gak ada SKU lain, cuma 47 mm ini. Jadi kalau buat cewek kayaknya agak gimana gitu ya, apalagi ini lumayan bulky juga. Bahayanya kalau misalkan lumayan tebel kayak gini, kalau misalkan kita pakai terus kita menatap apa gitu, ini bahayanya kepentoknya di sini ya. Untuk build quality kaca yang dipakai ini juga kerasa premium dan kalau kalian perhatikan dia ada kayak semacam 3D-nya gitu ya. Jadi ada kayak semacam curve-nya, nggak bulat yang langsung bulat gitu, tapi ada kayak semacam unique curve-nya melengkung ke sini. Wah, itu kalau kita raba seperti ini kacanya itu melengkung. Terus kalau di websitenya ini untuk crown-nya atau mahkotanya ini dia pakai desain yang namanya Cloud de Paris. Wah, ini sih emang kelihatan premium ya dan diputar itu juga enak. Dan sekarang langsung aja kita coba di tangan saya. Sebenarnya ini fiturnya banyak banget, cuman unboxing ini lebih ke desainnya aja sih. Ini tapi lumayan tebel. Kalau misalkan di websitenya untuk bobotnya itu sekitar 65 gram kalau misalkan tanpa tali. Kalau pakai tali ya paling sekitar 80 gram lah. Sebelum kita pasang kita coba nyalakan dan pairing ke HP dulu saya aja lah. Dan untuk bootingnya kayak gini, ini layarnya udah jelas pakai OLED ya. Karena hitamnya itu hitam banget, hitam pekat banget. Set kayak gini, bentar kita tunggu. Ini gila sih ini. Kesan kemewahannya itu dapat banget. Wah, dan dia juga udah pakai Harmony OS. Oke, sekarang kita pairing, ini tinggal yes aja dan nah, di sini langsung tuh allow while using app. Nah, ini kita ikutin aja langkah-langkahnya. Oke, udah terkoneksi. Sekarang saya penasaran kalau misalkan saya gunakan untuk telepon gimana ya kalau misalkan. Dan ini saya koneksikan dengan iOS ya. Kalau di websitenya iOS 9 ke atas itu bisa. Nah, ini udah ada telepon dari Tomo. Ini incoming call. Jadi sekarang kita langsung buka aja dia. Set. Terus kita coba untuk telepon. Kita angkat. Halo? Tom?
Suaraku jelas gak? Jelas ya? Oke. Dan kemarin saya dikasih tahu sama Huawei kalau si TWS-nya ini pakai kayak semacam otot ya. Jadi pakai sensor otot. Jadi kalau misalkan mau matiin telepon tinggal tekan di sini aja sekali. Atau 2 kali ya. Tuh, mati kan? Ya kayak gitu. Kalau misalkan mau ngangkat telepon pun juga kayak gitu. Tem, telepon lagi. Jadi yang di touch itu di bagian otot kita. Kayak gini. Ini kan ada telepon lagi. Kita touch 2 kali. Tuk. Nah. Halo, kayak gitu ya. Jadi karena si earbuds-nya ini udah saya matiin lagi aja. Tapi loro, pipiku diketut. Karena earbuds-nya ini nggak ada sensor, jadi dia menggunakan kayak semacam sensor getaran. Nah sebenarnya nggak hanya di sini aja, asalkan dia kerasa kegetar itu bisa pakai sensornya. Dan kalau secara earbuds dia desainnya ini mirip kayak pentilnya mobil ya. Apa sih pentil bahasa Indonesia? Ya itulah tutup bannya mobil itu ya, kayak gini. Jadi ini riskan untuk hilang juga kalau buat saya karena dia kecil. Terus dia ada ear tipsnya, jadi karena dia ada ear tips walaupun kita belum aktifkan noise cancellingnya, kalau dipakai seperti ini dia langsung kedap kayak gini. Kayak apa ya, karena dia kayak langsung masuk gitu, jadi kayak semacam ya dari sisi tangkainya dia nggak ada desain yang gimana-gimana gitu. Cuman yang unik, ini kan dia nggak ada tulisan left dan juga right-nya ya. Jadi walaupun dia ketuker kalian naruhnya, walaupun ini kalian taruh di kiri, terus ini di kanan, karena dia magnetik, dia langsung nempel. Dan suatu saat, ini kan langsung ada animasinya nih. Make sure the watch cover is closed. Nah kalau misalkan suatu saat kalian lupa untuk pasang, jadi yang kanan tadi dipindah ke kiri, yang kanan tadi dipindah di magnet di sebelah kiri, tuh, itu nggak ada masalah. Dia bakalan tetap ngecas karena dia bakalan auto deteksi mana yang left, mana yang right, jadi nggak masalah walaupun ketuker-tuker. Jadi kata Tomo kalau misalkan dia masuk ke telinga gimana tuh? Ini kalau misalnya saya masukkan tuh, dia nggak bisa masuk karena lubang telinga saya. Wah ya udah pasti mikir lah Tom, nggak mungkin bisa masuk ke telinga ya. Oke, jadi kita lihat untuk menu-menunya sekarang. Wah menunya ini banyak banget ya. Kalau misalkan saya bahas semuanya sekarang bakalan panjang durasinya. Nah saya nggak sukanya jam atau smartwatch yang bulat kayak gini. Itu pasti ada kayak semacam aplikasi atau icon yang kepotong kayak gini nih. Nah dia kan kayak semacam kepotong ya. Walaupun ini secara refresh rate ini enak banget nih. Ini smooth banget. Set. Dan dia ada berbagai macam fitur yang biasanya juga ada di Huawei Health. Jadi ada kayak semacam heart rate. Ini mungkin langsung kita pasang aja ya. Dan heart rate-nya ini dia continuous. Jadi walaupun kalian nggak ngukur heart rate, itu bakal keukur terus. Tom coba WA Tom tapi Tom. Saya penasaran kalau misalkan notif WA bakalan masuk atau enggak ya. Karena ini kan cross platform gitu. Jadi ini Huawei ke iOS. Kalau sama-sama Huawei sih karena udah berharmoni OS dia. Wah, langsung ya. Hai guys, kayak gini. Cuman buat kalian yang anak kayak Tomo, yang kompleks banget, ruwet banget istilahnya, saya sarankan jangan pakai smartwatch untuk dikoneksikan dengan WA-nya smartphone. Karena kalau misalkan kalian lagi jalan sama siapa, terus yang satunya WA, touch, nah itu kan bisa dilihat langsung sama gebetan kalian. Saran saya, jangan. Kalau kalian masih pengen ruwet kayak Tomo. Dan kira-kira kalau saya pakai kayak gini ya, pantes sih kalau saya karena tulang tangan saya ini kan lumayan besar dan diameternya 47 mm. Cuman kalau buat cewek, menurut saya bakalan terlalu gede dan ini karena dia bulky banget. Nah kalau misalkan saya kemana, misalkan saya lagi nggak sengaja kesenggol meja, tas kayak gini itu agak sayang ya. Semoga aja Huawei bakalan bikin case atau gimana biar untuk melindunginya. Jadi ada kayak semacam pihak third party atau Huawei bikin sendiri untuk case-case-nya ini. Terus aplikasi udah kita bahas, nanti kita bahas di reviewnya aja karena fiturnya banyak banget. Ada Huawei Health, ada GPS-nya juga. Tapi sekarang kita bahas untuk buds-nya dulu lah ya. Untuk buds-nya ini, nah jadi kalau misalkan kita aktifkan noise cancelling, bentar, berarti kita harus ambil dulu buds-nya. Dan kalau misalkan diambil tuh ada kayak semacam animasinya ya. Kayak gini, kita ambil. Saya udah ngerasa kayak Power Rangers gitu ya, kalau misalkan jamnya bisa ke bawah. Kayak gini, wih, udah ngerasa James Bond gitu. Ini juga ada tulisan, ini mending kita lepas aja ya. Ini ada plastiknya dulu, kita lepas dulu. Oke, sekarang kita coba aktifkan untuk fitur noise cancellingnya. Jadi kalau misalkan active noise, oh ini udah noise cancelling ternyata dia. Terus kalau mematikan kita touch aja, getar 3 kali. 1, 2, 3. Tuh, off ya, dia mati. Ngomong Tom. Tes, guys, tombol di sini. Sekarang kita coba kalau misalkan dia nyala. Tuh, 2, 3. Ada musiknya. Tes. Hai guys, tombol di sini. Kalau untuk noise cancellingnya dia ada, tapi nggak yang langsung kedap, langsung tekan air pressure gitu, enggak sih ya. Jadi dia ada suara ringan-ringan aja yang ke filter, kayak suara AC di belakang saya ini hilang, suara PC hilang,
suara komenan kalian yang jahat-jahat itu masih kedenger sih. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja untuk unboxing dan juga sedikit hands on. Oh, mungkin kalian pengen denger juga untuk kualitas mikrofonnya. Jadi langsung aja kita coba. Kita tes untuk mikrofonnya ini kayak gimana. Oke, jadi yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mikrofon dari buds-nya si Huawei Watch Buds ya. Ini dengan fitur noise cancellingnya on, kira-kira suaranya seperti ini. Kalau tadi ketika saya coba untuk telepon Tomo sih suaranya Tomo terdengar dengan jelas dan suara saya jelas gak tuh? Suara saya yang didengar Tomo juga jelas, cuman kalau kalian pengen tahu kualitas mikrofonnya kira-kira kayak gini ya. Nah, ini padahal ini nggak ada tangkainya, jadi mungkin mikrofonnya bakalan agak jauh atau gimana karena dia nggak ada tangkainya. Tapi kira-kira suaranya seperti ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk first impresi saya dengan Huawei Watch Buds ini, ya dia keren sih ya. Saya ngerasa kayak jadi pebisnis yang value-nya nambah banget gitu. Wih, ini kalau misalkan saya taruh sini bisa ternyata ya. Ini misal saya taruh sini nih, set, terus saya tutup. Tek. Ketika saya angkat, dia udah di atas. Karena kan dia magnetik. Jadi walaupun nggak ditaruh di atas, taruh di bawah aja, bisa loh tetap loh. Dan gimana menurut kalian, apakah ketampanan saya udah naik sekitar 50%? Iya sih ya, untuk strapnya ini dia pakai kulit warna coklat seperti ini. Cuman kalau misalkan kalian nggak suka warna coklat, ketika kalian beli nanti bakalan dapat kayak semacam bundling yang warna hitam, yang pakai karet. Nah, kalau kalian lihat, ini memang kelihatan elegan dan mewah banget. Kekurangannya cuman satu sih, dia jadi tebel banget karena ada buds-nya. Terus dia juga belum anti air untuk smartwatch-nya, tapi kalau untuk buds-nya ini udah anti air, udah IP5. Tapi kalau buds-nya, kemarin saya tanya kenapa buds-nya nggak dibikin anti air juga, karena di dalamnya itu ada buds, jadi dia nggak bisa bikin kayak semacam bener-bener kedap air gitu, nggak bisa. Jadi untuk smartwatch-nya dia belum anti air, jadi hati-hati kalau misalkan pakai. Tapi overall first impresi saya pakai Huawei Watch Buds ini, saya ngerasa kayak jadi pebisnis yang profesional gitu ya. Apalagi kalau misalkan ada telepon, bayangin ya, saya ada telepon, di sebelah saya itu klien, terus saya, bentar ya Pak, ada telepon, set, kayak gitu. Di sebelah saya itu pasti langsung kayak, apaan tuh? Gitu. Belinya di mana? Gitu pasti. Wah, keren banget. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja unboxing dan juga hands on kali ini. Saya Dika Stabri and see you on the next video. Bye-bye.